Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Fitri ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi minggu kemarin, yaitu masih tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, kemarin kamu sudah mempelajari tentang apa itu klasifikasi, kemudian ciri-ciri makhluk hidup, dan takson. Hari ini kita akan Untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup di sekitarnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Nah, kita mengulas ya yang kemarin. Sistem klasifikasi. Ini adalah Carolus Linnaeus ya. Carolus Linnaeus ini adalah ahli pertama yang mendapat julukan Bapak Taksonomi. Ilmu taksonomi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Nama lain dari Carolus Linnaeus bisa kita sebut Carl von Linné ya, tapi lebih dikenal dengan Carolus Linnaeus. Nah, Carolus Linnaeus ini merupakan seorang dokter sekaligus ahli botani berkebangsaan Swedia. Nah, ini yang pertama kali membagi makhluk hidup berdasarkan urutan tingkatan yang disebut takson. Kita ulas takson tumbuhan dan ini adalah takson hewan. Takson tumbuhan urutannya adalah regnum atau kingdom atau dunia atau kerajaan, divisio, classis, ordo, familia, genus, species. Nah, yang di luar kurung ini dalam bahasa Latin, sedangkan yang ada di dalam kurung adalah dalam bahasa Indonesia. Sedangkan takson hewan sendiri adalah regnum, phylum, classis, ordo, familia, genus, dan Oke, ini adalah contoh klasifikasi dari tumbuhan. Ya. Nah, ini taksonnya, urutan taksonnya, dan ini klasifikasi dari tomat dan terong. Tomat dan terong kita ketahui sama-sama tumbuhan, maka masuk dalam kelompok kerajaan Plantae, ya. Karena berbiji, maka masuk ke divisi Spermatophyta. Sama-sama berbiji ya. Kemudian ini berkeping dua, antara tomat sama terong sama-sama berkeping dua, maka masuk kelas Dicotyledon atau kalau bahasa Indonesianya adalah dikotil. Nah, kemudian ordonya masih sama yaitu Solanales. Kemudian familinya masih satu famili yaitu Solanaceae. Genusnya juga masih sama yaitu Solanum karena masih dalam satu jenis ya. Kita tahu kan ini sama-sama jenis sayuran ya kan? Yang bijinya masih kecil-kecil sama. Kemudian baru ke spesiesnya berbeda. Untuk tomat spesiesnya adalah Solanum lycopersicum, sedangkan untuk terong adalah Solanum melongena ya. Nah, ini keterangannya untuk Plantae. Plantae itu adalah tumbuhan yaitu memiliki klorofil. Kemudian Spermatophyta yaitu yang memiliki biji. Dicotyledon yaitu bijinya yang berkeping dua, dan Solanales atau Solanaceae salah satu bangsa atau suku tumbuhan berbunga. Jadi ini sebutan untuk tumbuhan berbunga. Ya, ini adalah contoh klasifikasi hewan. Nah, ini simpanse dan orangutan. Kita akan melihatnya, ini kan sama ya, simpanse sama orangutan. Kerajaannya masih sama, Animalia, yaitu masuk kelompok hewan. Animalia itu hewan yang bisa bergerak aktif dan selnya eukariotik. Kemudian filumnya Chordata, ya. Chordata itu adalah memiliki lengkungan tubuh. Ya, lengkungan tubuhnya sama seperti ya lengkungan tubuh. Kelasnya adalah Mamalia. Mamalia itu adalah jenis hewan yang ditutupi rambut dan merupakan hewan menyusui. Kemudian ordonya adalah Primata yang merupakan pandangan mata lurus atau punya ibu jari khas. Jadi hampir mirip seperti manusia ya, primata. Kemudian familinya masih sama, Hominidae. Hominidae itu artinya perilaku sosial kompleks dan postur semi tegak. Jadi hampir menyerupai homo itu kan manusia ya kan, Hominidae. Jadi hampir menyerupai manusia.
Nah, untuk genusnya sudah berbeda. Untuk simpanse adalah genusnya Pan, sedangkan orangutan genusnya adalah Pongo. Jadi ini sudah dibedakan berdasarkan genusnya. Tetapi antara simpanse dan orangutan masih dalam satu famili. Nah, karena sudah jenis berbeda, spesiesnya pun juga berbeda. Spesies sudah spesifik lagi. Kalau untuk simpanse namanya adalah Pantroglodytes. Dan orangutan adalah Pongo pygmaeus ya, Pongo pygmaeus. Nah, ini kalau sebutan dalam bahasa Latin simpanse bisa kita sebut ini spesiesnya. Berikutnya tentang sistem klasifikasi. Di sini dari beberapa contoh klasifikasi yang telah disajikan dapat diketahui tata aturan penamaan makhluk hidup yang dikenal dengan istilah binomial nomenklatur, yaitu sebagai berikut. Jadi tidak sembarangan menuliskan nama klasifikasi dari makhluk hidup. Aturannya adalah yang pertama, nama makhluk hidup menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Contohnya adalah untuk pepaya sendiri bahasa Latinnya adalah Carica papaya. Dan untuk padi adalah Oryza sativa. Yang kedua, setiap nama makhluk hidup terdiri dari dua kata. Kamu lihat di sini ada dua kata ya, pepaya, Carica papaya, Oryza sativa. Kata pertama menunjukkan takson, genus atau marga. Jadi pepaya ini marganya adalah Carica, padi marganya adalah Oryza. Dan kata kedua menunjukkan spesies atau jenisnya. Jadi papaya ini jenisnya pepaya, sativa adalah jenisnya padi. Nah, huruf pertama takson marga ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini harus ditulis dengan huruf kapital ya. Carica, C-nya besar, Oryza, O-nya besar. Sedangkan huruf pertama takson spesies ditulis dengan huruf kecil. Nah, huruf pertamanya ini, huruf kata keduanya adalah huruf kecil. Papaya, sativa, ini huruf kecil semua ya. Keduanya dicetak miring atau di garis bawah. Contohnya Carica papaya. Jadi ini aturannya, cara menuliskan ini harus dicetak miring atau di garis bawah. Pilih salah satu saja ya. Oke. Yang ketiga, takson ordo atau bangsa tumbuhan pada umumnya berakhiran ales. Contoh Zingiberales. Ini adalah contoh kelompok jahe ya, Zingiberales, Solanales tadi yang berbunga. Sedangkan pada hewan tidak selalu. Jadi kalau tumbuhan kita dapat memberi ciri-ciri berakangnya berakhiran ales. Sedangkan yang nomor 4 yaitu takson familia atau suku tumbuhan pada umumnya berakhiran Aceae atau ae. Contohnya Solanaceae, Malvaceae. Nah, ini belakangnya adalah Aceae. Ya, sedangkan hewan berakhiran idea, contoh Hominidae atau Varanidae ya, Hominidae dan Varanidae. Oke, ini kita masuk ke materi inti yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom. Nah, ini kita akan mempelajari ini dibagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama adalah kingdom Monera, yang kedua kingdom Protista, yang ketiga kingdom Fungi, yang keempat kingdom Plantae, dan yang kelima adalah kingdom Animalia. Dan ini sudah ada gambarnya. Monera itu contohnya adalah bakteri, Protista adalah hewan-hewan seperti ini ya, masih mikroskopis. Kemudian Fungi itu adalah jamur, Plantae itu berarti dunia tumbuhan, dan Animalia adalah dunia hewan. Oke, yang pertama adalah kingdom Monera. Kingdom Monera memiliki ciri-ciri yang pertama bersel satu atau uniseluler. Selnya tidak memiliki membran inti atau disebut sel prokariotik. Ya, prokariotik itu tidak memiliki membran inti. Memperoleh makanan dengan cara heterotrof, misalnya membusukkan saprofit dan parasit pada inang. Jadi ada heterotrof ada dua ya, ada yang saprofit yaitu dan ada yang parasit. Contohnya untuk kelompok Monera adalah bakteri atau ganggang biru ya, ganggang biru, Cyanophyta. Kelompok yang kedua atau kingdom yang kedua adalah kingdom Protista. Ciri-cirinya adalah yang pertama bersel satu atau uniseluler atau bersel banyak. Jadi ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak atau disebut multiseluler,
Kemudian selnya telah memiliki membran inti atau disebut sel eukariotik. Jadi bedanya dengan Monera tadi, kalau Monera prokariotik, kalau Protista adalah sudah eukariotik karena memiliki membran inti. Yang ketiga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu Protista mirip jamur, contohnya adalah jamur lendir. Yang kedua, Protista mirip tumbuhan, contohnya alga hijau. Dan yang ketiga, Protista mirip hewan, contohnya protozoa. Ini adalah gambar-gambar dari jenis Protista. Ini adalah contoh yang mirip jamur. Ini ganggang ya, alga hijau, alga merah, alga coklat, itu termasuk mirip tumbuhan. Jadi rumput laut itu yang kalian kamu kenal ada rumput laut, itu adalah ganggang, yaitu kelompok Protista mirip tumbuhan. Sedangkan ini contohnya protozoa. Protozoa itu berarti Protista mirip hewan. Ini adalah gambar amuba ya, amuba. Terus ada contoh lain adalah Paramecium, Euglena, itu adalah mirip tumbuhan. Kenapa? Ketiga adalah kingdom fungi. Ya, kingdom fungi ciri-cirinya adalah bersel satu atau uniseluler atau bersel banyak atau multiseluler. Jadi untuk yang bersel satu ini atau disebut uniseluler ini biasanya yang ukurannya mikroskopis, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Sedangkan kalau bersel banyak multiseluler ini yang ukurannya besar. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, selnya telah memiliki membran inti atau disebut sel eukariotik. Nah, yang ketiga tidak memiliki klorofil. Nah, ini adalah salah satu sebab kenapa kok jamur tidak masuk ke dunia tumbuhan, karena dia tidak memiliki klorofil. Syarat tumbuhan adalah memiliki klorofil. Yang keempat, berkembang biak dengan cara spora. Nah, ini adalah alat perkembangbiakannya adalah spora. Dan yang kelima, dapat hidup sebagai pengurai atau saprofit atau hidup di tempat yang sudah mati, jadi makhluk organisme yang sudah mati. Nah, ini sangat menguntungkan. Contohnya seperti Penicillium notatum ya, dan Rhizopus oryzae. Ini contohnya yang tumbuh di jamur tempe itu ya, yang bisa kita makan. Atau juga ada yang hidup sebagai parasit yang merugikan. Contohnya adalah jamur mangga. Jamur pada pohon mangga itu adalah contoh parasit karena dia hidup di tempat yang makhluk hidup yang masih hidup. Ya. Oke. Kalau yang sudah mati itu disebut saprofit. Contohnya kayak jamur tiram. Itu kan kita bisa tumbuhan dari sekam ya, serpihan kayu itu bisa kita tumbuhkan. Jamur itu namanya contoh jamur saprofit. Jamur kuping, jamur tiram itu adalah saprofit. Sedangkan kalau parasit itu yang hidup atau tumbuh di makhluk hidup lain, itu namanya parasit. Nah, ini contoh dari gambar jamur ya. Nah, ini ada beberapa gambar jamur. Nah, kamu lihat di sini kan kelihatan indah ya kan. Nah, ada titik-titiknya. Biasanya kalau ada titik-titiknya ini adalah jamur yang beracun yang tidak bisa kita makan ya. Contoh jamur lain yang ukurannya uniseluler. Contohnya kamu pernah melihat roti yang sudah basi biasanya ditumbuhi jamur. Nah, itu kan jamurnya nggak kelihatan. Itu adalah jamur uniseluler. Kemudian contoh jamur tempe juga itu kan sangat kecil ya. Jadi sangat kecil. Kemudian kalau jamur banyak atau multiseluler yang besar itu makroskopis, itu bisa kita lihat seperti jamur kancing, jamur tiram, jamur merang, jamur kuping. Nah, itu adalah contoh-contoh dari jamur. Jadi banyak sekali jamur. Yang selanjutnya, nah ini kita masuk ke kingdom Animalia. Nah, ini kingdom Animalia, kamu tahu sendiri kan jenis hewan itu sangat banyak. Maka kingdom Animalia ini klasifikasinya pun juga cukup banyak ya. Nah, kingdom Animalia ini dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu vertebrata atau yang memiliki ruas tulang belakang dan avertebrata yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Vertebrata sendiri ini contohnya, ini dibedakan lagi menjadi berapa filum ya. Dengan avertebrata juga dibedakan lagi. Ini adalah kelompok Animalia. Vertebrata dibedakan menjadi Pisces, kelompok ikan, amfibi, kelompok yang hidup di dua alam, reptilia, hewan melata, aves, hewan berbulu, punya sayap, dan mamalia, hewan menyusui.
Sedangkan Avertebrata dibedakan menjadi 6, yaitu 1 kelompok Porifera, kelompok Solenterata, kelompok Vermes atau cacing, kelompok Molluska, kelompok Echinodermata, dan yang terakhir adalah kelompok Arthropoda. Yang pertama kita akan masuk ke kelompok Vertebrata. Vertebrata ini dibedakan menjadi 5 tadi ya. Vertebrata sendiri adalah kelompok hewan. Oke. Kelompok vertebrata yang pertama yang akan kita bahas adalah kelompok Pisces atau kelompok ikan. Ciri utama dari kelompok ikan ini adalah tubuh ditutupi kulit yang bersisik dan berlendir, alat gerak berupa sirip, alat pernapasan berupa insang, dan beberapa jenis ikan dibantu dengan labirin. Reproduksinya ada yang bertelur atau ovipar, ya kan? Reproduksinya bertelur, ovipar ya, maafin ovipar ya. Habitat umumnya adalah di air. Suhu tubuh berubah sesuai lingkungan atau disebut poikiloterm atau bisa disebut berdarah dingin. Nah, ini adalah contoh dari kelompok Pisces. Ada ikan. Kelompok amfibi. Kelompok amfibi ini adalah kelompok yang hidup di 2 alam. Contohnya adalah katak atau katak dan kodok ya. Dapat hidup di 2 habitat, yaitu darat dan air. Di sini di 2 habitat maksudnya separuh hidupnya hidup di air, separuh hidupnya berhidup di darat. Makanya ini disebut amfibi. Alat pernapasan berupa paru-paru dan dibantu kulit yang lembab. Ini paru-paru untuk yang sudah dewasa ya, sedangkan ketika masih dalam air maka pernafasannya adalah insang. Tubuh ditutupi oleh kulit tipis dan lembab atau berlendir. Reproduksi secara bertelur atau ovipar. Alat gerak 2 pasang kaki yang berselaput. Ya, suhu tubuhnya berubah-ubah atau poikiloterm ya, atau berdarah dingin. Jadi ikan tadi berdarah dingin, amfibi juga berdarah dingin. Contohnya adalah salamander, katak hijau. Yang ketiga adalah kelompok Aves. Kelompok Aves adalah kelompok burung ya. Nah, ciri utamanya adalah ditutupi oleh bulu, alat gerak berupa sepasang kaki dan sayap, alat pernapasan berupa paru-paru dan kantong udara. Ini untuk membantu ketika terbang ya. Reproduksinya dengan cara bertelur, habitatnya di darat, suhu tetap atau disebut homoioterm ya, atau berdarah panas. Jadi untuk Aves ini berdarah panas, jadi suhunya tidak bisa berubah-ubah. Contohnya adalah penguin, ini merupakan kelompok Aves, tapi tidak bisa terbang ya. Merpati bisa terbang, angsa bisa berenang pula, dan elang ya. Contoh lain ada itik, ayam, itu juga kelompok reptil. Ciri utama dari reptil ini adalah melata ya. Jadi kalau kamu lihat hewan melata berarti itu maksudnya reptil. Jadi ciri utamanya berjalan secara melata, pernapasannya berupa paru-paru, alat gerak berupa 2 pasang kaki dan otot perut, suhu tubuh berubah-ubah atau poikiloterm atau berdarah dingin, reproduksi ovipar, ada yang ovipar ya bertelur, ada yang vivipar beranak, dan ada ovovivipar bertelur dan beranak. Kamu ini kura-kura, ini beranak ya. Kemudian buaya ini ovovivipar, ular, beberapa jenis-jenis ular ada yang ovovivipar. Kelompok mamalia yaitu hewan yang menyusui. Ciri utama dari kelompok mamalia sendiri adalah tubuh ditutupi rambut. Jadi bedanya dengan Aves, kalau Aves tadi ditutupi bulu, kalau mamalia ditutupi rambut. Hewan betina menyusui anaknya karena memiliki kelenjar mamai, ya, kelenjar mamai atau kelenjar susu. Alat pernafasan berupa paru-paru, alat gerak sepasang kaki dan tangan atau sirip. Reproduksi secara melahirkan dan suhu tubuh tetap atau homoioterm atau berdarah panas. Jadi dalam kelompok vertebrata kamu bisa mengenal ada 2 yang berdarah panas dan ada 3 yang berdarah dingin ya. Nah, contohnya untuk mamalia sendiri ada panda dan ada yang hidup di laut. Makanya ini ada sirip ya, yaitu paus dan lumba-lumba ini termasuk mamalia. Kelelawar, kelinci. Dan masih banyak hewan mamalia lain seperti kambing, sapi, unta.
kelompok vertebrata. Sekarang kita masuk kelompok avertebrata. Adalah kelompok hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Jadi bedanya kalau vertebrata punya ruas belakang, kalau avertebrata, A itu artinya tidak, yaitu tidak memiliki ruas tulang belakang. Ini contohnya ada siput, ada belalang, ada ubur-ubur, dan ada bintang. Nah, untuk yang pertama adalah kelompok porifera ya. Tadi kan dibedakan menjadi 6 ya. Yang pertama kelompok porifera yaitu hewan berpori. Ciri-cirinya karena disebut hewan berpori berarti ciri-cirinya adalah tubuh dipenuhi pori-pori menyerupai spons. Hidupnya di air laut, terdiri dari banyak sel, memiliki rangka luar dan melekat di dasar laut. Ini adalah contoh hewan berpori. Jadi di sini dalam tubuhnya punya pori-pori. Ya. Ini seperti kerang tetapi bukan kerang ya. Jadi ini kelompok porifera. Ya, ini adalah Spongia, kelompok dari Solenterata. Solenterata ini adalah ciri utama adalah hewan berongga. Jadi di dalam tubuhnya ini ada rongga ya. Di dalam tubuhnya ada rongga sehingga disebut hewan berongga. Tubuh berongga seperti kantung ya, memiliki tentakel atau alat peraba. Jadi di sini atasnya ini yang seperti berjumbai-jumbai ini adalah tentakel. Habitatnya di air laut. Bentuk tubuh ada dua macam, yaitu polip. Polip itu ini yang melekat di dasar air, dan ada yang medusa, yaitu bergerak bebas seperti ubur-ubur. Ini adalah bentuk medusa. Kalau anemon laut ini polip ya, karena dia menempel di dasar air. Oke, ini adalah gambar dari hidra. Tiga adalah kelompok cacing atau dalam bahasa Latinnya adalah vermes ya. Cacing atau vermes ini ciri-cirinya bentuk tubuhnya ada yang bulat, ada yang pipih, dan ada yang panjang. Simetris bilateral ini ya ciri-cirinya. Kemudian hidup bebas, ada yang hidup bebas, ada yang sebagai parasit. Kelompok vermes ini dibagi menjadi 3, yaitu Platyhelminthes atau yang berbentuk pipih, Nemathelminthes atau yang berbentuk gilik, dan Annelida atau yang berbentuk gelang. Di sini contohnya Platyhelminthes yang berbentuk pipih, contohnya adalah cacing hati. Ini adalah gambar dari cacing hati. Ada juga yang berbentuk pipih lainnya yaitu Planaria dan cacing pita. Sedangkan untuk Nemathelminthes Nemathelminthes atau cacing gilik, ini contohnya adalah cacing perut. Jadi di sini gilik karena bentuknya tidak ada segmen sama sekali, polos ya, tubuhnya polos. Ya, putih. Cacing perut ya, ini contoh cacing perut ya, atau cacing kremi atau cacing tambang. Ini adalah contoh cacing gilik. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah Annelida. Ini adalah sebutan untuk cacing gelang. Jadi cacing gelang ini memiliki ciri-ciri di tubuhnya ada seperti gelang-gelang cincin. Ya, kamu lihat di cacing tanah ini seperti cincin-cincin yang bertumpuk. Jadi kayak ada garis-garis ruas-ruasnya ya. Ini adalah cacing gelang. Atau lintah ya. Lintah ini juga masuk Annelida, dan selain itu ada juga pacet. Ya, pacet ini bentuknya seperti lintah tetapi dia tidak sama seperti lintah. Bentuknya hampir sama seperti lintah tetapi dia tidak menghisap darah. Nah, kalau lintah ini berbahaya karena dia. Berikutnya, kelompok avertebrata yang keempat adalah moluska. Moluska adalah kelompok hewan, ciri-cirinya adalah bertubuh lunak dan berlendir, tidak bersegmen, dan dilindungi cangkang dari zat kapur. Nah, kelompok moluska ini yang kalau kita ingat-ingat adalah lunak dan berlendir ya. Contohnya siput atau bekicot ya. Bekicot ini lunak, dan ketika dia berjalan dia biasanya meninggalkan lendir. Kemudian cumi-cumi ini juga ya, cumi-cumi. Kemudian tiram mutiara ini ya. Jadi ada yang bercangkang, ada yang tidak. Ini lunak sekali. Contoh lainnya ada gurita, ada remis. Kelompok yang kelima arthropoda. Ciri utama dari arthropoda ini tubuhnya berruas-ruas. Nah, tubuhnya berruas-ruas maksudnya gini, bagian kepala, bagian tubuh, bagian ekor biasanya dibedakan ya, jadi disebut tubuh bersegmen. Jadi punya bagian kepala sendiri, tubuh sendiri, ekor sendiri.
Nah, kaki berbuku-buku atau beruas-ruas, jadi jumlahnya banyak. Simetris bilateral, sistem saraf tangga tali, mata tunggal atau majemuk. Nah, ini ada yang mata tunggal. Mata tunggal itu berarti seperti kita ya, hanya bisa melihat depan. Jadi sel atau saraf matanya cuma satu. Kalau mata majemuk ini sangat banyak, jadi dia bisa melihat sekeliling. Contohnya kayak lalat, capung, itu matanya majemuk. Dia bisa melihat depan, bisa melihat atas, bisa melihat bawah, bisa melihat samping kanan kiri, bahkan belakang dia juga bisa, karena dia memiliki mata majemuk. Kemudian pada kepala terdapat antena, ya seperti sumut ya, ini punya antena. Kemudian memiliki rangka luar dari zat kitin dan terbagi menjadi 4 kelas. Jadi ada yang memiliki rangka luar, ada yang tidak ya. Jadi keras. Dibagi menjadi 4 kelas, yaitu insekta, arachnoidea, myriapoda, dan crustacea. Ini adalah contoh-contoh dari gambar arthropoda, kelompok arthropoda, dan ini belum dikelompokkan menjadi mana yang insekta, arachnoidea, myriapoda, dan crustacea ya. Insekta ini adalah kelompok serangga, jadi ini serangga, ini insekta, ini apa ini? Undur-undur ya, undur-undur, insekta, ini arachnoidea ini. Kemudian ini kelompok, ini kita bisa lihat, myriapoda itu adalah ciri-ciri hewan yang memiliki kaki 1000. Myriapoda itu kaki 1000. Nah ini lipan atau kelabang. Kemudian kaki 1000 itu ya. Kemudian crustacea adalah kelompok udang-udangan, contohnya udang, rajungan, lobster, itu adalah kelompok crustacea. Kemudian arachnoidea adalah laba-laba. Ya, laba-laba, tarantula itu adalah arachnoidea, dan insekta adalah kelompok serangga. Belalang, capung, kupu-kupu itu adalah kelompok insekta. Nah, ini adalah kelompok arthropoda. Kamu kalau lihat di sini kan tubuhnya keras ya bagian luar. Nah, ini karena dilindungi oleh zat antara crustacea, arachnida, insekta, dan myriapoda. Nah, bisa lihat jumlah pasang kakinya berbeda. Jumlah pasang antenanya berbeda ya. Kemudian ini contoh-contoh hewannya untuk crustacea, ada udang, kepiting, lobster, rajungan. Arachnoidea ada laba-laba, kalajengking, tungau ya. Insekta ada belalang, nyamuk, kupu-kupu rayap, dan myriapoda contohnya ada kelabang, lipan, dan bluewing. Ini adalah contoh. Kelompok yang ke-6 ya, maaf ini nomornya salah. Yang terakhir adalah Echinodermata atau hewan berkulit duri. Ini kelompok Avertebrata yang terakhir ya, berkulit duri. Ciri utamanya adalah tubuh diselimuti rangka luar dari zat kapur dengan duri-duri kecil, bergerak dengan kaki amburakral, dan habitatnya di air laut. Nah, ini dibagi menjadi 5 kelas ya. Ada asteroidea, contohnya adalah bintang laut. Echinoidea ini ya, kurang A ini ya, landak laut, contohnya adalah bulu babi. Kemudian Ophiuroidea atau bintang ular, ini gambar dari bintang ular. Jadi seperti bintang tetapi kakinya panjang ya, seperti bintang ular. Terus Crinoidea atau lili laut, ini bentuknya seperti bunga lili, tetapi ini adalah hewan, hidupnya di laut ya. Kemudian Holoturoideae atau teripang. Ini contohnya teripang, jadi seperti kayak ulat ya, tetapi tubuhnya ditutupi oleh duri. Nah, ini bintang laut pun juga sama, tubuhnya ditutupi oleh duri. Bintang ular juga sama, berduri, ini juga berduri. Jadi cirinya adalah berkulit duri. Ini adalah kelompok yang terakhir dari Avertebrata, yaitu kelompok Echinodermata. Jadi kalau kita lihat ini indahnya ini. Selanjutnya kita akan masuk ke Kingdom Plantae. Kita akan masuk ke Kingdom Plantae. Kingdom Plantae dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama kelompok lumut ya, Bryophyta. Ini memiliki ciri-ciri sudah memiliki akar, batang, dan daun, namun belum dapat dibedakan talus, atau belum dapat dibedakan atau disebut tanaman talus ya. Talus ini tidak bisa dibedakan atau belum sejati. Kemudian yang kedua belum memiliki
berkas pembuluh, ya. Berkas pembuluh angkut. Nah, ini adalah ciri-ciri lumut. Yang ketiga, ini karena tidak memiliki berkas pembuluh angkut disebut talopita. Yang ketiga, memiliki rizoid. Rizoid itu akar semu untuk menempelkan tubuh lumut pada tempat lembab dan teduh. Yang keempat, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Nah, ini contohnya kelompok ada lumut tanduk, ada lumut daun, dan ini juga lumut yang hidup di dinding, ya. Ini adalah kelompok lumut. Ya, ini lumut tanduk. Ini lantai yang kedua adalah Pteridophyta atau kelompok tumbuhan paku-pakuan. Ciri-cirinya adalah telah memiliki akar, batang, dan daun sejati, telah memiliki berkas pembuluh angkut, pada daun dewasa memiliki sorus yang merupakan tempat spora. Jadi ini juga berkembang biak dengan spora, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Sama seperti lumut, ini mempunyai pergiliran keturunan, berkembang biak dengan spora, sama seperti lumut. Yang membedakan adalah kalau lumut tadi belum memiliki berkas pengangkut, tapi kalau tumbuhan paku sudah memiliki berkas pembuluh angkut. Selain itu, pada paku memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi jelas mana batang, mana akar, mana daun. Contohnya ini gambar paku-pakuan. Nah, ini kamu lihat ada kuning-kuning di sini, ini adalah kotak spora yang isinya spora yang berfungsi untuk ini kuning-kuning di sini, ya. Ini yang berfungsi untuk perkembang biakan. Ini adalah spora. Nah, ini contoh tanaman paku-pakuan juga yang tumbuh di tanah. Ini paku sejati, ya. Ini contoh gambar paku sejati. Ini adalah tumbuhan paku. Macam-macam paku ada banyak. Ada paku tanduk rusa, ada paku sejati itu, ya. Paku ekor kuda. Ada kelompok pelantai yang ketiga ini. Nah, ini punya kelompok besar yaitu Spermatophyta, yaitu tumbuhan berbiji. Ciri-cirinya tumbuhan berbiji otomatis dia punya biji, ya kan? Nah, ciri-ciri lain yang adalah memiliki akar, batang, dan daun sejati, telah memiliki berkas pembuluh angkut, menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan berdasarkan letak. Bakal bijinya, spermatophyta dibedakan menjadi dua, yaitu gymnospermae dan angiospermae. Jadi setelah dibedakan plantae itu tiga, ya tadi. Ada bryophyta, Pteridophyta, dan spermatophyta. Spermatophyta dibedakan lagi menjadi dua, gymnospermae dan angiospermae. Apa itu gymnospermae? Apa itu? Nah, ini perbedaan gymnospermae dan angiospermae. Gymnospermae ciri utamanya memiliki biji terbuka. Artinya biji tumbuhan ini tidak dibungkus oleh daging buah. Jadi tidak punya daging buah, jadi langsung biji. Ini contoh, ya. Pohon pinus ini langsung punya biji-biji dan melinjo, ya, belinjo. Ini juga langsung biji tanpa diselimuti daging buah. Berbeda dengan angiospermae. Angiospermae ini ciri utamanya adalah memiliki biji tertutup. Artinya biji tumbuhan ini dibungkus oleh daging buah. Contohnya mangga, jambu biji, dan lain-lain. Daging buah itu yang kita makan, itu yang disebut daging buah. Dan kalau belinjo yang kita makan ya langsung isinya ini, ya. Oke, selain pinus dan belinjo, selanjutnya ini adalah angiospermae. Kelompok angiospermae dibedakan lagi menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Ini adalah ciri-ciri dikotil dan monokotil. Nah, dalam bahasa Latin monokotil disebut monocotyledon dan dikotil disebut dicotyledon. Nah, ini bedanya untuk bijinya, keping bijinya. Monokotil itu satu kotil, satu keping, sedangkan dikotil memiliki dua keping. Untuk tulang daun sejajar, jadi ini lurus, ya, tulang daunnya lurus. Sedangkan kalau tulang daunnya dikotil, ini menyirip atau menjari, ya. Ini menjari. Menyirip itu seperti sirip ikan. Nah, itu adalah menyirip. Kemudian pada batang di sini berkas pengangkutnya tersebar, jadi tidak teratur untuk monokotil. Sedangkan untuk dikotil teratur, jadi sejajar. Jadi antara xilem dan floem
dipisahkan dengan ini, ada garis ya, ini adalah kambium, jadi dipisahkan oleh kambium. Jadi antara ini teratur dipisahkan oleh kambium. Selanjutnya untuk bunga, ini jumlah kelopaknya. Untuk bunga yang berfungsi sebagai perhiasan, untuk monokotil terdiri dari 3 atau kelipatannya, sedangkan untuk dikotil bisa berjumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Ya. Terakhir untuk bentuk akar, monokotil itu umumnya adalah akarnya serabut, sedangkan untuk dikotil akarnya adalah tunggang. Nah, serabut ini dia tidak punya akar utama, jadi semuanya besarnya sama ya. Tapi kalau akar tunggang memiliki akar utama yang besar, kemudian diperkuat dengan anak-anak akar. Nah, kita akan bahas monokotil. Contoh dari tumbuhan monokotil ini ada padi, ada jagung, ada pisang. Contoh lainnya ada rumput-rumputan, ya, contohnya padi, jagung, gandum, tebu. Pinang-pinangan, contohnya kelapa, kelapa sawit, palem. Ada bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, bakung. Ada pisang-pisangan, pisang ambon, pisang tanduk, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari monokotil. Nah, contoh dikotil ini adalah hewannya tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2, contohnya ada durian dan mangga. Contoh lain dari dikotil adalah getah-getahan, contohnya adalah ketela pohon, karet, kelompok kacang-kacangan, kacang tanah, kacang panjang, kelompok tereng-terengan, tomat dan cabai. Terong sendiri ya juga termasuk kelompok terong-terongan. Nah, kelompok yang pertama tadi kingdom Monera, ya, contohnya bakteri. Kingdom Protista, contohnya adalah tadi amuba, ganggang, ya kan, alga. Kemudian kelompok jamur, kelompok Animalia. Kingdom Animalia dibagi lagi menjadi 2, yaitu vertebrata dan avertebrata. Kemudian dari avertebrata dan vertebrata juga dibedakan lagi menjadi beberapa kelompok, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah kelompok plantae. Nah, kelompok plantae pembahasan kita sampai ke dikotil dan monokotil. Baik anak-anak, semoga materi yang disampaikan bisa terserap dengan baik, bisa bermanfaat untuk kalian, ya. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita bisa kembali belajar dengan keadaan normal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.